Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka dari itu saya undang, saya ajak kita semua untuk fokus kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada Engkau selain ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau boleh ada kami sampai saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Karena kami akan membawa kemenangan. Kami akan membawa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman kita sekali lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yes Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
mau memujimu, ku selalu pujimu. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dengan iman kita. Ku mau memujimu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu. Yes Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan semua pujian. Hanya kami puji Kau Tuhan. Kami puji Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami nyatakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak dipuji. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi hidup kami, sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau menyembah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berikan suara baginya, Allah yang layak, Allah yang layak dipuji. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Tuhan. Tanda kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kami semua, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di ibadah online Betani Yestoya Malang. Tuhan tolong supaya semua yang mendengarkan mereka boleh mengerti akan firman-Mu dan apa yang mau Engkau sampaikan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berbicara. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam ibadah online Doa Malam Betani Yestoya Malang. Puji Tuhan, saya bersyukur dan saya berdoa kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh masuk dalam tahun yang baru. Saya percaya tahun-tahun yang lama kita sudah lewati dan mujizat Tuhan pasti akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Baik, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dalam Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 6b sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 6b sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, kita dengar. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang barusan kita dengar, barusan kita baca jelas menuliskan bahwa ketika kita bimbang, ketika kita ragu, ketika kita khawatir, maka itu seperti gelombang laut yang dimana kita ini diombang-ambingkan kian kemari. Dan ketika kita mengalami hal itu, maka apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan dalam permohonan-permohonan kita ketika kita mendua hati, maka firman Tuhan jelas dalam Yakobus berkata bahwa janganlah mengira bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tema hari ini adalah takut, khawatir, dan bimbang. Nah, saya berdoa di tahun yang baru ini, tahun 2022, Anda semua jemaat orang-orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Jadi kita belajar tinggalkan segala kekhawatiran, tinggalkan segala ketakutan, tinggalkan segala kebimbangan Anda di tahun yang baru ini. Karena saya percaya Tuhan berjanji untuk selalu menepati janjinya untuk menyertai kita. Kenapa kita harus takut? Karena kita kurang percaya. Saudara ingat kisah Petrus ketika dia tenggelam, dia bertemu dengan Tuhan dan para murid ada waktu jam 3 subuh ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Semua ketakutan. Tapi Tuhan bilang kepada Petrus, kemari. Dan Petrus bertanya, Petrus ngomong, Tuhan, apabila itu engkau suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Dan puji Tuhan, Petrus mengalami mujizat yang tidak pernah dialami oleh murid-murid. Dia berjalan di atas air dan itu hal yang spektakuler. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, nah ini kembali kepada takut, khawatir, dan bimbang. Dirasanya tiupan angin, saudaraku. Akhirnya pikirannya mulai main, logikanya mulai jalan. Akhirnya, waduh, saya ini berjalan di atas air ternyata. Dan ini angin keras. Kok saya bisa ya? Dan akhirnya pikirannya mulai main. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Akhirnya dia jatuh dan dia tenggelam. Nah, hari ini saya akan bagikan dua hal. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang di tahun yang baru 2022 ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi bimbang. Kita akan maju dengan optimis bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama, saudaraku, kalau Anda takut, kalau Anda khawatir, kalau Anda bimbang,
Jangan sampai itu mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu akan menghalangi kita. Menghalangi kita untuk bisa menerima yang namanya mujizat. Mujizat ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita tidak ada keraguan di dalamnya, maka saya percaya kita akan mengalami dan kita akan mendapatkan mujizat itu. Nah, Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan ini jelas berkata Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi bahwa dia itu adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini carang yang dimana ketika kita ini tidak tercacak, tertanam di dalam pokok anggur itu, maka saudaraku, kita akan mati. Karena kita nggak dapat asupan makanan dari sang pokok anggur atau pusatnya. Nah, makanya kenapa kita disebut ranting-ranting? Nah, kita ini harus tercacak terus, kita harus tertanam terus, jangan terpisah. Karena kalau kita keluar, kita tidak melekat pada pokok anggur itu, saudaraku, kita akan mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus, kita berbuah banyak, saudaraku. Jadi jangan pernah keluar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita butuh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita keluar dari Tuhan Yesus, kita mengandalkan kekuatan, kita mengandalkan kekayaan, kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan prestasi kita. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa bertahan. Karena dunia ini semua itu penuh dengan orang-orang yang secara kasat mata mereka itu wow, prestasi mereka hebat, kekayaan mereka luar biasa, mereka punya aset di mana-mana. Tapi toh tidak ada yang bisa membeli damai sejahtera, tidak ada yang bisa mendapatkan kedamaian abadi yang kekal selain di dalam Yesus. Mereka butuh Yesus, mereka butuh Tuhan. Kita pun yang ada di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah keluar daripada Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, mujizat itu akan terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada masalah kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saudaraku, yang Anda fokuskan dalam diri Anda atau sekeliling Anda ini apa? Apakah Anda fokus kepada masalahmu atau Anda fokus kepada Tuhan Yesus? Kalau kita fokus hanya kepada persoalan kita, masalah kita, problem kita, segala sesuatunya yang membuat kita khawatir, bimbang, takut, maka kita nggak akan pernah dapat mujizat. Karena itu akan mengkaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Jadi pastikan diri kita, fokuslah kepada Tuhan, lihat Tuhan. Karena ketika kita melihat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru, kita akan dapat mujizatnya, kita akan dapat pertolongannya, dan kita kuat untuk bisa melewati segala persoalan-persoalan yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Semuanya yang akan terjadi ke depan, kita semua tidak tahu. Tapi yang kita tahu ketika Tuhan ada berjalan dengan kita, kita fokus kepada Tuhan, kita lihat pandang wajah Tuhan. Saya percaya saudaraku, Anda pasti akan mengalami banyak sekali mujizat-mujizat spektakuler yang sebelum-sebelumnya Anda belum pernah alami. Anda akan dapat itu. Dan saya sangat percaya kita bawa diri kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah kita, sayang saudaraku, kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya mujizat-mujizat daripada Tuhan. Karena kita hanya melihat, waduh kenapa saya kok begini, hidup saya kok seperti ini, kenapa berkat saya begini, kenapa pendapatan saya seperti ini, kok saya ditipu orang, kok seperti itu. Saudara, ingat, masalah yang kita alami itu akan mendewasakan kita, memproses kita. Tergantung cara pandang kita, apakah kita mau bersungut atau kita mau bersyukur. Dalam segala hal Tuhan katakan, baik atau tidak baik, mengucap syukurlah,
dalam segala hal. Garis bawah itu saudaraku, segala hal itu berbicara enak tidak enak. Engkau tetap harus berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ada amin? Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Percaya, mujizat itu akan terjadi jika kita fokus kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada masalah kita. Nah, poin yang kedua yang membuat kita tidak bisa mengalami mujizat karena kita sering membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, Pak Liang, membatasi kuasa Tuhan itu seperti apa? Anda tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Tapi Anda berkata, masa sih? Apakah bisa? Apakah sanggup? Apakah saya bisa melewati masalah problem ini? Ini berat loh, ini besar loh. Anda sepertinya sedang mengagungkan atau membuat masalah Anda seolah-olah lebih dahsyat daripada Tuhan Anda. Keliru saudaraku. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Dia lebih daripada segala persoalan kita. Jadi jangan pernah menganggap masalahmu lebih besar, saudara, Bapak, Ibu. Kita semua percaya, kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Nah, seringkali yang membuat mereka, Bapak, Ibu, orang-orang Kristen yang mereka tidak bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Karena mereka mengalami ketakutan berlebihan, kekhawatiran berlebihan. Mereka mengalami kebimbangan berlebihan. Sehingga itu membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup mereka. Makanya kenapa tadi ayat yang pertama dalam pokok pembicaraan kita pertama bahwa orang yang mendua hati, orang yang khawatir, bimbang, mereka seperti gelombang laut dan mereka tidak akan pernah mendapat apa-apa. Karena apa? Yaitu mereka membatasi kuasa Tuhan. Mereka tidak fokus kepada Tuhan, tapi mereka melihat segala sesuatu yang terjadi. Nah, tadi seperti yang contoh saya contohkan, Petrus itu ketika dia melihat, dia merasakan tiupan angin, dia takut, dia jatuh, dia tenggelam, tapi Tuhan tolong dia. Saudaraku, belajarlah dari segala sesuatu yang terjadi. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Takut, mungkin Anda tanya, Pak Pendeta, Pak Liang, boleh nggak kita takut, khawatir, bimbang? Oh oke, boleh, nggak ada masalah. Kita semua manusia, saya pun pendeta, saya pernah takut, saya pernah khawatir, saya pernah bimbang. Tapi jangan sampai itu mendominasi hidup kita sehingga kita membuat kita itu, pandangan kita tentang Tuhan itu kabur. Kita lebih memberikan ruang untuk ketakutan itu mendominasi kita, memberikan ruang untuk ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, hal-hal yang mestinya tidak perlu, tapi kita berikan ruang itu untuk mendominasi kita sehingga kita bukan lagi memberikan ruang untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Garis bawah itu berbahaya. Karena iblis akan ambil kesempatan untuk menjatuhkan kita di saat-saat kita takut, khawatir, bimbang, ragu. Nah, itu dia akan menjatuhkan engkau. Jadi pastikan dirimu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar engkau, menuntun engkau melewati masa demi masa, musim demi musim. Dan saya percaya tahun 2022 engkau akan mengalami banyak sekali hal-hal hebat. Di mana ketika engkau percaya, di mana ketika engkau berserah, di mana ketika engkau fokus kepada Tuhan Yesus, saya percaya engkau akan terima hal-hal hebat. Dan jangan pernah engkau membatasi kuasa Tuhan dengan memberi ruang yang besar dalam dirimu, yaitu untuk ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Hati-hati, buang itu semua. Karena itu adalah virus yang tidak berkenan dalam diri kita. Pastikan diri kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2022 supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat. Nah, ini hal pertama. Nah, hal yang kedua, saya ingin bagikan orang yang takut berlebihan, khawatir berlebihan, bimbang berlebihan. Hal yang pertama tadi, mereka tidak akan pernah mendapat mujizat. Nah, hal yang kedua, itu apa sih ketika mereka takut berlebihan, khawatir berlebihan, bimbang berlebihan? Mereka tidak akan pernah mendapatkan namanya pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu dalam 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Sekali lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya huruf besar kepada Tuhan, sebab Ia, huruf besar Tuhan Yesus, itu yang memelihara kamu. Petrus jelas menuliskan ini kepada kita bahwa kita harus action, kita harus punya tindakan untuk kita menyerahkan, memberikan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali orang itu mereka tidak menyerahkan kekhawatiran mereka. Mereka tidak taruh kekhawatiran mereka di hadapan Tuhan. Mereka masih terus bawa kekhawatiran itu kemana-mana. Sampai akhirnya itu mengaburkan pandangan mereka tentang Tuhan, yang akhirnya mereka sebelumnya ditolong Tuhan, mereka sebelumnya mendapat mujizat, mereka sebelumnya yang dipelihara Tuhan sampai hari ini masih bisa hidup. Anda dan saya juga sama, kita masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua atas pemeliharaan Tuhan yang hebat. Tapi karena ketika kita lebih membawa kekhawatiran kemana-mana, yang akhirnya membuat takut berlebihan, khawatir berlebihan, bimbang berlebihan, itu akhirnya mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Dan kita nggak sadar bahwa selama ini kita ada, selama ini kita hidup, selama ini kita bisa sampai hari ini ada, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang setuju dengan saya katakan amin yang keras. Engkau dan saya itu dipelihara oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita masih terus ada dalam kekhawatiran. Kita tidak akan pernah melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya tuliskan di sini bahwa kekhawatiran itu yang berlebihan itu hanya akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Dan itu akan membuat kita tidak akan bisa menerima hal-hal ajaib. Bukan hanya itu. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Engkau dan saya dicintai Tuhan. Engkau dan saya sangat dicintai olehnya. Dan Dia berjanji Dia akan selalu memelihara dan menjamin hidup kita. Kalau kita masih takut, wajar. Oke. Masih bimbang, wajar. Kita masih hidup di dalam daging. Masih galau, tidak ada apa-apa. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ketika Anda yang berlebihan, takut sampai akhirnya mengkaburkan pandangan kita tentang Tuhan, mujizatnya, pemeliharaan Tuhan. Saudara, Tuhan itu akan selalu menolong kita dalam segala hal. Ingat, Tuhan Yesus pun pernah takut. Ketika Dia di Taman Getsemani, Dia ada di mana titik terendahnya sebagai manusia. Ketika waktu itu Dia mau masuk ke dalam namanya proses penyalipan. Yang di mana Dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dikatakan keringatnya seperti peluh darah. Saking dalam tekanan. Takut. Ya, semua manusia pasti takut. Saya hamba Tuhan pun saya pernah takut. Ketika Dia berdoa, Dia bilang, Tuhan Yesus, Bapa. Tuhan Yesus berdoa, Dia bilang, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini luar biasa, saudaraku. Dia bukan memaksakan kehendaknya dan Dia tidak lari daripada penggenapan firman Tuhan, janjinya yang dimana Dia harus menebus manusia dari segala dosa. Dia pernah takut. Ya, Dia 100% manusia, Dia 100% Tuhan. Dan Dia juga pernah mengalami ketakutan. Kita sama, saudaraku, dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun sama dengan kita. Sebagai manusia, Dia tahu persis apa yang menjadi persoalan kita. Jadi ketika kita takut, Dia pun pernah takut. Ketika kita merasa sakit, Dia pun pernah disakiti. Dicambuk, dipukul, dan itu sakit. Tapi Dia selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Kita pun tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri, kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, saudaraku, kita akan lemah. Karena jelas bahwa
Kita ini adalah ranting. Ranting itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya pokok anggur yang kuat, yang benar. Yang dimana pokok anggur itu yang menjadi dasar, yang dimana dia yang memberikan makanan kepada para ranting itu. Nah, ranting-ranting yang disebut kita ini, saudaraku, kita harus terus tetap tercacak. Kita harus terus tetap tertanam di dalam pokok anggur itu. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita tidak tertanam, kita akan kacau hidup kita. Kita jadi orang yang berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dan kita tidak akan pernah melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan saudaraku, pastikan semua kita dalam hidup kita jangan sampai punya kekhawatiran yang berlebihan, takut yang berlebihan, bimbang yang berlebihan. Ya, mungkin Anda saat ini sedang mengalami hal-hal demikian. Saya berdoa Anda akan diberikan kekuatan untuk bisa melewati semua. Sebab 2 Timotius berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu jelas. Makanya kenapa jangan kita menjadi takut, tapi berani. Bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa cakap menanggung segala perkara. Dan bersama Yesus, kita pasti bisa melakukan banyak perkara. Biarlah firman Tuhan hari ini akan terus memberikan kepada kita kekuatan. Kalau Anda mungkin yang berkata, Pak Pendeta, saya ini rasanya sudah tak mampu lagi menjalani hidup ini. Pak Pendeta, Pak Liang, saya rasanya sudah hampir tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan ini. Hei, berita baik untuk Anda yang mendengar semuanya. Doa malam online Betania Stoya Malang. Lanjutkan hidupmu. Jangan putuskan dan jangan berhenti untuk tetap percaya. Mujizat masih terjadi. Pemeliharaan Tuhan masih terjadi. Permasalahannya adalah ketika Anda takut berlebihan, khawatir berlebihan, bimbang berlebihan, mujizat dan pemeliharaan Tuhan ini tidak akan kau alami. Jadi pastikan bagianmu gampang. Percaya saja. Percaya saja dan berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu, biarlah malam hari ini serahkan. Kekhawatiranmu serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7 tadi yang kita baca. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan. Lepaskan Bapak Ibu. Jangan ditahan. Lepaskan. Makanya saya kalau doakan orang, saya selalu bilang ada terikat hal-hal apapun yang membuat engkau itu akhirnya tidak bisa free, bebas. Itu karena engkau masih menggandoli atau masih menahan atau masih terus tidak mau melepaskan. Engkau masih tetap berpegang terus. Jangan, lepaskan itu. Hal-hal demikian ketika yang masih mengikat engkau tidak lepaskan, maka itu akan menjadi lingkaran setan yang akan terus menghancurkan engkau di masa-masa yang akan datang. Berbahaya saudaraku. Kita harus ingat, kita harus tahu apa yang menjadi keterikatan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Lepaskan supaya di tahun 2022 kau mengalami banyak-banyak hal-hal hebat, banyak mujizat-mujizat, dan apa saja yang belum engkau dapat atau mungkin hilang di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan akan gantikan dengan hal-hal yang baru. Dan pasti engkau akan dapat lebih dahsyat lagi di tahun-tahun yang baru, asal engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan khawatir berlebihan Bapak Ibu, jangan takut berlebihan, dan jangan pernah bimbang yang berlebihan. Boleh nggak Pak? Boleh. Khawatir boleh, boleh. Takut boleh, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadikan hal yang mendominasi kita, sehingga itu mengkaburkan pandangan mata kita tentang Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua, dan saya percaya ini akan memberkati engkau dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Kalau mungkin selama ini kami tidak mengerti apa itu ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, mungkin itu sering kali menghantui dan bahkan membuat hidup kami itu berada di dalam area-area itu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa keluar dari ketakutan, dari kebimbangan, dari kekhawatiran, dari hal-hal yang membuat kami itu tidak bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Seringkali mungkin kami tidak fokus kepada Tuhan. Kami lebih fokus kepada masalah kami. Ampuni kami Tuhan.
Kami sadar kami butuh Yesus, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu Engkau melihat setiap mereka yang menonton tayangan ini, hamba berdoa buat mereka. Supaya mereka dijamah Tuhan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kasih, mereka diberikan ketertiban untuk mereka boleh hidup sesuai dengan firman, bukan hidup sembarangan, bukan hidup sesuai dengan keinginan daging mereka, tapi mereka boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Jauhkan dari virus-virus daripada si jahat yang ingin membuat mereka jatuh, ingin membuat mereka keluar dari hadirat Tuhan. Tolong Tuhan, supaya mereka boleh mengalami mujizat-Mu. Mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang terus mereka alami sampai kesudahannya. Dan kami percaya, ketika mereka percaya, mereka bersungguh, mereka berserah, mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka. Jelas firman-Mu berkata, Engkau akan memelihara hidup mereka. Terima kasih. Materaikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu. Hamba terbatas dalam kata-kata, hamba terbatas dalam waktu. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas dan Engkau yang akan terus berbicara atas kehidupan mereka. Terima kasih. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini, biarlah firman-Mu ini akan terus memberikan kepada kami, membekali kami, memberikan kepada kami pembelajaran untuk kami belajar. Supaya kami tidak lagi takut, tidak lagi bimbang, tidak lagi khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami mujizat-Mu. Kami mau mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Jadi tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami fokus kepada Engkau. Supaya kami melakukan segala sesuatunya bukan fokus dengan masalah-masalah kami. Tapi kami fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau hidup kami menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kebimbangan kami. Sehingga kami mengalami pemeliharaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Biarlah Engkau yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan, mereka yang butuh mujizat Tuhan, mereka yang butuh kesembuhan. Semuanya malam hari ini Engkau tolong, Kau jamah di dalam nama Yesus. Mereka akan kuat, mereka akan mengalami mujizat-Mu, mereka akan mengalami kesembuhan, dan mereka akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang sudah diberkati sama-sama dengan saya kita katakan amin. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus kita pasti bisa melakukan segala perkara. Amin. Shalom jemaat Betani Yestoya, semua dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa berdoa lewat ibadah doa malam ya. Doa itu podo sama kita telepon Tuhan Yesus. Halo Tuhan ya, curahkan semua keinginan kita. Kalau kita berdoa, percayalah doa kita pasti dijawab. Puji Tuhan. Gereja kita buat gerakan namanya Aku Baca Alkitab. Ya, kita sebut Yestoya Bible Community. Ayo cepat daftar saudara ya. Untuk bisa tiap hari baca Alkitab. Mau 1 pasal, 3 pasal, atau 5 pasal. Dan juga banyak berdoa. Kita berdoa supaya kaki Dian, yaitu hadirat Tuhan Roh Kudus, ada di gereja kita. Mulai dari pusat sampai cabang. Semua ada hadirat Tuhan. Dan kita dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti dimuliakan. Selamat praktek. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Kyong Hee, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ya, yang kita kerjakan sendiri, progres kemajuannya sudah 82%. 82%. Ini yang dikerjakan sendiri, dan saya berdoa kalau selama ini ya ada ratusan
jemaat dan saudara-saudara kita yang sudah menabur. Tapi mulai bulan Februari saya berdoa supaya ada ribuan jemaat dan dulur-dulur yang semuanya menabur untuk pembangunan ini. Saya sudah mulai ya dengan saya, istri, anak, menantu dan cucu. Ayo kita menabur, pasti menuai dan Tuhan Yesus yang menyelesaikan pembangunan ini. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Nah, karena ini suasana Imlek, jangan lupa ini ya. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah onsite dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 12 hingga 13 Februari 2022. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam setengah 6 malam. Ibadah Raya 2, 3, 5, dan 6 pada hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Pendeta Andre Imam. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Betani Yestoya Malang membuka kesempatan bagi Anda untuk berkarir sebagai staf admin program aplikasi mobile gereja dengan persyaratan sebagai berikut. Pria atau wanita usia 22 hingga 35 tahun, beragama Kristen, pendidikan minimal diploma segala jurusan, familiar dengan media sosial, bisa mengoperasikan dengan baik program Office, Word, Excel, atau PowerPoint, bisa mengoperasikan internet browser, Google Chrome, atau Firefox, memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal pasif, mandiri, bertanggung jawab, dan jujur. Lamaran berupa CV lengkap beserta KTP dan foto terbaru Anda bisa dikirim melalui email di bawah ini. Segera kirimkan lamaran Anda paling lambat tanggal 15 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan ya. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa ibadah raya di pusat Sabtu dan Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku, tangan Tuhan setia menjagaku, tangan Tuhan setia menjagaku.